Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bab 5 yaitu Theoretical Framework and Hypothesis Development atau disebut dengan kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Martauli Burmanurung dengan NPM Mahir 203, ada Nastia Sashindi Eka Putri dengan NPM Mahir 207, kemudian ada Intan Dwi Lestari dengan NPM Mahir 226, dan Abel Dwi Pratiwi dengan NPM Mahir 229. Pertama-tama kita masuk ke dalam bagian pendahuluan, di mana di sini kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis itu sendiri merupakan dasar dalam penelitian, di mana nanti di sini terutama mengenai penilaian deduktif, yaitu setelah yang sudah kita tahu ada seperti kuantitatif, berbasis hipotesis, ataupun survei. Nah, fungsinya kita melakukan kerangka teoritis itu apa? Di mana nantinya kerangka teoritis ini akan menjadi landasan hipotesis kita dan membantu kita dalam memahami hubungan antar variabel. Nah, kerangka teoritis ini berbeda dengan penelitian deskriptif karena penilaian deskriptif itu tidak perlu kerangka teoritis yang lengkap. Nah, dalam kerangka teoritis ini sendiri, nanti di dalamnya penelitian itu bisa lebih terarah, lebih logis, dan lebih jelas. Di sini ada kebutuhan akan kerangka teoritis atau disebut dengan the need of theoretical framework, yang dimana di sini pertama-tama kita membahas mengenai kerangka teoritis itu menggambarkan pertama ada keyakinan peneliti tentang hubungan antar variabel, yang kedua ada alasan mengapa variabel-variabel itu sendiri berhubungan. Nah, hal ini penting karena kerangka ini akan memberi dasar bagi hipotesis yang akan kita uji dan menjadi jembatan teori dan praktik penelitian kita, serta memberikan landasan ilmiah untuk memeriksa hubungan antar variabel. Nah, kemudian di sini ada proses membangun kerangka teoritis, yang dimana di sini yang pertama kita harus mengidentifikasi tuh konsep atau variabel utama dalam penelitian kita. Yang kedua, kita harus membuat model konseptual atau bahasanya itu seperti gambaran teori secara visual dan deskriptif. Yang ketiga, kita bisa menyusun penjelasan tentang hubungan antar variabel. Nah, di sini dari kerangka teoritis yang kita buat tadi itu akan muncul hipotesis yang dinamanya hipotesis, yang dimana hipotesis ini akan diuji secara empiris seperti contohnya itu pakai data, survei, ataupun statistik. Nah, hasil uji hipotesis ini juga bisa memperkuat dan melemahkan teori kita, tergantung pada hasil hipotesisnya. Kemudian di sini ada manfaat kerangka teoritis, yang dimana di sini yang pertama ada manfaatnya itu bisa menentukan arah penelitian kita lebih jelas lagi. Yang kedua, bisa mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam analisis kita. Yang ketiga, membantu menjelaskan hasil penelitian dengan lebih baik. Serta yang terakhir, memastikan peneliti memahami arti setiap variabel dan bagaimana variabel itu berhubungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu variabel. Sederhananya, variabel adalah sesuatu yang nilainya bisa berbeda-beda atau berubah-ubah. Perbedaannya bisa terjadi pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau bisa juga pada waktu yang sama, tapi untuk objek atau orangnya yang berbeda. Contoh gampangnya, misalnya ada jumlah unit produksi, tingkat absensi karyawan, atau motivasi seseorang. Semuanya itu bisa naik turun, jadi termasuk kategori variabel. Secara umum ada beberapa jenis variabel yang biasa dibahas dalam penelitian. Yang pertama, variabel dependen atau sering juga disebut dengan variabel kriteria. Yang kedua, variabel independen yang juga dikenal sebagai variabel prediktor. Yang ketiga, variabel moderasi, dan yang keempat, variabel mediasi.
Selain itu, variabel juga bisa dibagi berdasarkan bentuknya. Ada yang sifatnya diskrit, misalnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ada juga yang sifatnya kontinu, misalnya umur seseorang yang bisa terus bertambah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dependent variable. Variabel dependen adalah variabel utama yang jadi perhatian peneliti. Tujuannya bisa untuk memahami, mendeskripsikan, menjelaskan variasinya, atau memprediksi. Jadi, variabel ini tuh variabel inti yang layak diteliti sebagai faktor penting. Dengan menganalisis variabel dependen, penelitian bisa menemukan variabel apa saja yang mempengaruhinya. Di sini bisa dicari jawaban atau solusi atas masalah penelitian. Karena itu, variabel dependen bersama variabel-variabel yang mempengaruhinya perlu diukur dan dihitung dengan baik. Nah, dalam satu penelitian bisa ada lebih dari satu variabel dependen. Misalnya ada tarik-menarik antara kualitas dan volume output atau antara produksi berbiaya rendah dengan kepuasan pelanggan. Dalam kasus seperti ini, manajer pasti ingin tahu dong apa aja sih faktor yang mempengaruhi semua variabel dependen tersebut. Selanjutnya yaitu variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang diyakini mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Maksudnya itu kalau variabel dependen ada, maka variabel dependen juga akan ada. Misalnya kalau variabel independen naik satu tingkat, variabel dependen bisa ikut naik atau bisa juga turun, tergantung arah hubungannya. Jadi variasi atau perbedaan yang kita lihat pada variabel dependen sebenarnya bisa dijelaskan oleh variabel independen. Nah, supaya kita benar bisa mengetahui bahwa ada perubahan pada variabel independen menyebabkan perubahan pada variabel dependen, ada 4 syarat penting yang harus dipenuhi. Nah, pertama, variabel dependen dan independen harus saling berkaitan atau berkorelasi. Artinya kalau ada perubahan pada variabel dependen, harus ada perubahan yang sejalan di variabel independen. Kedua, variabel independen harus muncul terlebih dahulu daripada variabel dependen. Dalam penelitian ini disebut dengan urutan waktu yang menyebabkan harus terjadi sebelum akibat. Ketiga, tidak boleh ada faktor lain yang bisa menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Jadi peneliti harus mengontrol variabel-variabel lain supaya hasilnya benar-benar valid. Keempat, harus ada penjelasan logis atau teori yang bisa menjelaskan mengapa sih variabel independen punya pengaruh terhadap variabel dependen. Tanpa teori, hubungan itu cuma sekedar angka statistik dan tidak punya dasar ilmiah yang kuat. Selanjutnya yaitu variabel moderasi. Variabel moderasi itu sederhananya kayak faktor tambahan yang bisa mengubah hubungan antara variabel independen dan dependen. Jadi sebenarnya dua variabel ini punya hubungan tertentu. Tapi kalau ada variabel ketiga yang masuk, hubungan aslinya bisa aja berubah. Misalnya, tanpa variabel ketiga, hubungan antara independen dan dependen mungkin terlihatan kuat. Tapi begitu variabel moderasi hadir, bisa jadi hubungan antara variabel independen dan dependen jadi lebih kuat, bisa lebih lemah, atau bahkan berbeda arah. Nah, kalau hubungan independen dan dependen jadi tergantung sama variabel lain, berarti ada efek moderasi di situ. Nah, dan variabel yang bikin perubahan ini disebut dengan variabel moderasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan variabel independen dan variabel moderasi. Nah, kadang-kadang orang itu bingung, ini variabel independen atau variabel moderator. Nah, contohnya di penelitian pertama, kalau kualitas program pelatihan bagus dan kebutuhan karyawan untuk berkembang tinggi, hasilnya mereka lebih semangat belajar hal baru. Di sini, dua-duanya kualitas pelatihan dan kebutuhan berkembang jadi variabel independen yang mempengaruhi kemauan untuk belajar. Tapi di penelitian kedua, hasilnya berbeda. Ternyata kualitas pelatihan saja nggak cukup
untuk membuat semua karyawan mau belajar. Hanya karyawan yang kebutuhan berkembangnya tinggi, yang benar-benar semangat untuk mengikuti dan belajar hal baru. Artinya di sini kebutuhan berkembang jadi moderator karena dia yang menentukan seberapa kuat hubungan antara kualitas pelatihan atau independen dengan kemauan belajar dependen. Jadi bisa dibilang moderator ini seperti penentu kondisi. Kalau dia ada, hubungan independen dan dependen bisa jalan. Kalau dia nggak ada, hubungan itu bisa jadi lemah atau bahkan nggak ada sama sekali. Sekarang kita akan masuk ke variabel mediasi atau sering juga disebut intervening variabel. Variabel ini muncul di tengah-tengah, yaitu di saat variabel independen mulai bekerja sampai pengaruhnya benar-benar terasa pada variabel dependen. Jadi bisa dibilang variabel mediasi punya dimensi waktu. Kehadirannya membantu kita untuk memodelkan sebuah proses biar jelas bagaimana hubungan itu terjadi dari awal sampai akhir. Perannya sendiri, variabel mediasi biasanya muncul sebagai hasil dari variabel independen. Nah, lewat variabel ini kita bisa lebih gampang memahami dan menjelaskan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jadi bukan sekadar tahu ada pengaruh, tapi juga tahu jalurnya lewat mana pengaruh itu berjalan. Kalau kita bandingkan, variabel independen itu tugasnya menjelaskan variasi pada variabel dependen. Variabel mediasi muncul kemudian di tahap berikutnya sebagai hasil dari variabel independen. Tapi dia tidak menambah variasi baru, hanya menjelaskan proses hubungan tadi. Sementara variabel moderasi sifatnya beda lagi. Dia punya efek bersyarat atau interaksi. Artinya hubungan antara independen dan dependen hanya berlaku kalau moderator itu ada. Jadi intinya variabel mediasi membantu kita melihat mekanisme proses. Dia menjembatani pengaruh independen ke dependen, sedangkan moderator lebih ke faktor tambahan yang bisa memperkuat, memperlemah, atau bahkan mengubah arah hubungan itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai how theory is generated atau bagaimana teori itu sangat general. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kerangka teoritis itu adalah fondasi dari penelitian deduktif yang menyediakan jaringan hubungan antar variabel yang relevan dengan masalah secara logis dan terperinci. Nah, pengembangan kerangka ini itu melibatkan identifikasi masalah, penentuan variabel yang relevan, serta penggunaan wawancara, observasi, tinjauan literatur, dan juga pengalaman. Tinjauan literatur sendiri itu menyeluruh sangat penting karena dapat mengidentifikasi variabel dan memberikan dasar yang kuat untuk membangun kerangka tersebut. Nah, kerangka ini itu menguraikan jaringan hubungan antar variabel sehingga memungkinkan pengembangan hipotesis itu dapat diuji. Kerangka ini itu mewakili dan menggambarkan hubungan, menjelaskan teori yang mendasari, serta mendefinisikan sifat dan arah dari hubungan tersebut. Nah, dasar logis ini tuh mendukung pembagian hipotesis yang dapat diuji. Selanjutnya adalah the component of the theoretical framework. Ini yang pertama adalah clearly definite variable relevant to the study atau variabel yang relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Kedua adalah a conceptual model that explains the relationship between these variables. Nah, ini model konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel harus disediakan. Yang ketiga adalah a clear explanation of why this relationship exists. Penjelasan yang jelas mengenai alasan hubungan tersebut itu harus ada.
Nah, model konseptual itu sangat penting karena secara visual maupun verbal itu menggambarkan bagaimana variabel itu saling terhubung. Sehingga peneliti itu mampu membaca dan dapat memahami hubungan yang diteorikan. Teori atau penjelasan itu harus menjelaskan hubungan yang diharapkan, apakah positif atau negatif, linear atau non-linear, serta didasarkan pada penelitian sebelumnya atau gagasan penelitian sendiri. Dalam praktiknya, penelitian itu tidak selalu sesuai atau menciptakan teori baru, tapi dapat memperluas dan menyesuaikan teori yang ada. Namun, terkadang teori yang sudah ada itu tidak sepenuhnya dapat menjelaskan masalah, sehingga peneliti itu perlu mengandalkan ide dan pemikiran dari original pemikiran peneliti sendiri. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam materi pengembangan hipotesis. Nah, definisi hipotesis ini sendiri itu dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentatif namun dapat diuji, yang memprediksikan apa yang Anda harapkan dalam data empiris Anda. Nah, hipotesis diturunkan dari teori yang mendasari model konseptual Anda dan seringkali itu bersifat relasional. Sejalan dengan itu, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Nah, pernyataan hipotesis ini ada format pernyataan jika maka. Sebagaimana telah disebutkan, hipotesis itu dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan antar variabel. Nah, hipotesis itu juga dapat menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok atau di antara beberapa kelompok terhadap satu atau beberapa variabel. Nah, untuk menguji apakah hubungan atau perbedaan yang diduga itu ada. Nah, hipotesis ini dapat dinyatakan sebagai proporsi atau dalam bentuk pernyataan jika maka. Nah, di sini juga ada namanya hipotesis terarah dan non terarah. Nah, jika dapat menyatakan hubungan antar dua variabel atau membandingkan dua kelompok, istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya digunakan, maka ini tuh adalah hipotesis terarah karena arah hubungan antara variabel positif atau negatif itu ditunjukkan. Nah, di sisi lain, hipotesis non terarah itu adalah hipotesis yang memang mendalilkan adanya hubungan atau perbedaan tetapi tidak memberikan indikasi arah hubungan atau perbedaan tersebut. Dengan kata lain, meskipun dapat diduga adanya hubungan yang signifikan antara dua variabel, kita mungkin tidak dapat mengatakan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Demikian pula, meskipun kita dapat menduga bahwa akan ada perbedaan antara dua kelompok pada variabel tertentu, kita mungkin tidak dapat mengatakan sekelompok mana yang akan lebih banyak dan mana yang lebih sedikit pada variabel tersebut. Dan di sini juga ada namanya hipotesis nol dan alternatif atau hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol itu adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak guna mendukung hipotesis alternatif yang diberi label HA. Nah, ketika digunakan hipotesis nol itu dianggap benar hingga bukti statistik dalam bentuk uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Nah, jika hipotesis alternatif itu merupakan kebalikan dari hipotesis nol, adalah pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok. Nah, langkah-langkah yang harus diuji dalam pengujian hipotesis itu yang pertama, nyatakan dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Lalu yang kedua, pilih uji statistik yang sesuai tergantung pada apakah data yang dikumpulkan ini bersifat parametrik atau non-parametrik. Lalu yang ketiga, tentukan tingkat signifikan yang diinginkan. P itu sama dengan 0,05 atau lebih besar atau lebih kecil. Yang keempat, lihat apakah hasil keluaran dari analisis komputer itu menunjukkan bahwa tingkat signifikannya itu terpenuhi. Jika seperti dalam kasus analisis korelasi Pearson dalam perangkat lunak Excel, tingkat signifikasi tidak ditunjukkan dalam hasil cetak. Cari nilai kritis yang menentukan wilayah penerimaan pada tabel yang sesuai, yaitu TFX kuadrat. Nah, selanjutnya ini ada implikasi manajerial.
Pemahaman tentang konsep variabel moderasi memungkinkan manajer untuk memahami bahwa beberapa solusi yang diusulkan mungkin tidak menyelesaikan masalah untuk semua orang atau dalam setiap situasi. Demikian pula pengetahuan tentang arti signifikasi dan mengapa hipotesis tertentu diterima atau ditolak. Membantu manajer untuk bertahan atau berhenti mengikuti firasat yang meskipun masuk akal. Tidak berhasil jika pengetahuan tersebut itu tidak ada. Banyak temuan penelitian tidak akan masuk akal bagi manajer dan pengambilan keputusan akan dipenuhi dengan kebingungan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan kelompok kami meminta maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.